Allah itu berada di arsy. Bagaimana itu, Ustaz? Sekarang begini, ya, kau percaya Quran nggak? Percaya. Percaya hadis nggak? Percaya. Kau imani apa nggak Quran? Yang mana yang kau imani? Yang kau imani dulu yang mana? Semua ayat itu kau imani apa enggak? Kau imani apa enggak semuanya? Iman. Kau imani kan? Ya. Semua ayat itu kau iman. Udah. Dari mana kita tahu tentang Allah? Ya dari Allah sendiri. Masalahnya Allah menceritakan dirinya itu dalam banyak ayat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu juga harus dibedakan pemahaman kata Ar-Rahman. Ar-Rahman itu zat apa sifat? Dari situ juga perlu dikaji. Ini loh. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah di atas aras istawa. Itu ayat. Bukan satu-satunya ayat itu saja. Yang jadi pertanyaan, dari sekian banyak, ya, Allah menyebutkan dirinya, kenapa hanya diarahkan pada surat Thaha ayat 5 saja? Allah berada di atas arsy, sedangkan ayatnya banyak. Itu loh. Ya Ustaz, kan gini Ustaz bilang kan tadi cuma satu. Di Quran As-Sajdah ayat 4 atau ayat 5 itu dikatakan ada Allah bersemayam di atas arsy. Nah, kemudian di surat Al-A'raf 54 atau ayat berapa tuh bunyinya hampir sama. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian bersemayam di atas arsy. Di atas dalam arsy. masa, kemudian bersemayam di atas arsy. Nah, 3 ayat ini kan udah mengatakan Allah di atas. Ayat 5 di atas arsy, As-Sajdah ayat 4, terus Al-A'raf atau saya lupa satu lagi. Ini kan sudah menguatkan bentuk bahwasanya Allah itu di atas. Nah, ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, apa bukan ayat itu? Ayat Ustaz. Apa bukan ayat itu? Ayat. Dianya Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Nah, dalam hadis kalau kamu sedang sholat jangan meludah ke depan, karena antara engkau dengan kiblat ada Allah. Itu menunjukkan Allah di mana? Jangan takut, jangan gundah, Allah bersama kita. Innallah ma'ana. Di mana itu? Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Dianya Allah di langit dan di bumi. Ya kalau gitu Ustaz, bolehlah saya tanya. Nabi Muhammad itu kan Isra Mi'rajnya ke langit. Jadi itu sebagai bukti bahwa Allah di atas gitu. Di atas lah gitu. Nah, dah Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya ke langit. Itu sebagai bukti bahwa Allah itu di atas. Ya. Dah, bagaimana ketika Nabi Musa ke Bukit Tursina? Apakah Nabi Allah itu Bukit Tursina? Bagaimana ketika Nabi Ibrahim di Palestina? Ke Palestina, apakah menunjukkan bahwa Allah itu di Palestina? Gini aja Itu lah, ayat Ustaz. juga, itu juga ayat. Gini aja lah Ustaz, yang menfatwakan ini kan ulama Mekah. Apa hubungannya sama kita? Ada dalam Al-Quran disebut ikutlah ulama Mekah gitu ada. Cuman kan kita tahu banyak umat Islam ke sana arahnya. Kenapa kau sembahyang tarawih 8 rakaat sedangkan di Mekah 20? Ya. Kalau memang ikut Mekah. Ini masalahnya. Ulama Mekah apa hubungannya? Apa ulama itu cuma di Mekah? Kalau enggak di Mekah bukan ulama? Oh, lalu kita katakan begini. Nah, ulama-ulama Mekah itu kan orang yang berdomisili di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kalaulah mereka salah, kenapa Allah biarkan menguasai Masjidil Haram gitu? Kalau begitu masih bisa juga diangkat perbandingan yang lain. Kalaulah Yahudi salah, kenapa Allah biarkan menguasai Masjidil Aqsa gitu? Cobalah kita ikuti rentetan ayat. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Kau hamba enggak? Hamba. Dah. Kau tanya Allah di mana? Katakan aku dekat, kata Allah.
katakan aku dekat. Kalau hamba aku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hamba aku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Tidak ada Allah ajarkan kalau hamba aku bertanya tentang aku, kau comot surat Taha ayat 5, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa sebagai jawaban yang ada, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ku terima doanya kalau dia minta. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kana Allah wala makan. Allah sudah ada sebelum tempat ada. Sebelum Allah menciptakan alam sudah ada alam ini. Lalu bagaimana keberadaan Allah? Ya sama seperti dahulu. Allah qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Allah berdiri dengan sendirinya tanpa tempat. Makanya Al-Quran surah Al-Imran ayat 7 itu kan dijelaskan. Al-Quran ini dibagi dua. Ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat. Yang muhkamat ayat-ayat yang jelas, ikuti. Kalau yang mutasyabihat, yakini itu dari Allah. Ulama-ulama dahulu. Nah, dia mengatakan bagaimana Allah istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha pemurah di atas aras istawa. Titik. Istawa. Tidak pernah dibilang bersemayam. Allah di atas aras istawa. Istawa ini maknanya banyak, lebih 10. Allah di atas aras istawa. Belakangan udah lain, Allah di atas aras bersemayam. Loh. Semayam itu satu penetapan khusus. Sedangkan makna istawa banyak. Mau kita kaitkan dari masa dengan Imam Malik yang ketika ada orang bertanya, bagaimana? Panjang ini masalah. Jadi, istawa maklum, kata Imam Malik. Bagaimana yang nggak diketahui. Bertanya tentang itu bid'ah. Oke. Dari situ misalnya kita angkat. Yang dibilang Imam Malik, istawa maklum. Bukan bersemayam maklum. Paham nggak? Istawa maklum, bukan bersemayam yang maklum. Istawanya saya kasih contoh. Saya tanya sama kakak, Kak. Saya tanya sama kakak, mak mana? Ya, di dapur. Nggak, ini simak baik-baik ini. Saya tanya sama kakak, Kak, mak di mana? Di dapur. Saya tanya, ngapain? Kakak saya bilang, kan udah tahu, udah maklum di dapur ngapain. Ngapain tanya-tanya? Oke, dah. Begitu saya keluar, datang atuk, makmu mana? Kalau saya mengambil jawab kakak tadi, bagaimana? Dapur. Mak di dapur. Saya tambahi satu kata, mak masak di dapur. Beda nggak? Beda. Atau nanya, masak apa makmu? Saya gunakan bahasa kakak, nggak boleh tanya-tanya, karena kakak bilang jangan tanya. Ya wajarlah aku nanya masak apa, karena sudah saya keluarkan kata masak di dapur. Kalau saya tanya kakak tadi mak di mana, jawab kakak mak di dapur. Saya tanya ngapain, kakak marah, ngapain kau tanya? Kan udah maklum di dapur ngapain. Imam Malik bilang istiwa itu maklum, istiwa yang maklum. Datang orang sekarang dibilangnya bersemayam, lalu dikaitkannya dengan bahasa Imam Malik. Bersemayam maklum, bukan. Kenapa dibilang maklum? Karena makna istiwa itu tidak hanya satu. Bukan satu. Cukuplah ya. Udah malam ini. Nanti kita sambung lagi waktu yang lain.